Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Selamat datang sobat Husnasifa semuanya. Saat ini kita sudah berada di podcast yang ke-10 dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, yaitu dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Kita akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Apa kabarnya, sehat? Baik, terima kasih. Sobat Husnasifa, ya ini hostnya agak spesial juga ya. Nanti kita akan ganti ya dengan Kang Wendra ya. Ini kita kedatangan tamu dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah yang merupakan satu madrasah ini ya, Madrasah Aliyah swasta Mas ya, yang berada di Karadenan, Cibinong, Bogor ya. Ini sudah madrasah yang sudah cukup tua sekali gitu ya. Nah ini merupakan kita akan ingin tahu nih lebih dalam terkait dengan sebenarnya bagaimana nih dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah ini, terutama nanti dilihat dari sisi kurikulumnya ya, kemudian juga dari sisi mungkin kegiatan-kegiatannya dan juga mungkin apa nih ya keunggulan-keunggulan mungkin yang bisa di-sharing nih dengan sobat Husnasifa ini, khususnya nanti mungkin lebih spesifik ke bagaimana sebenarnya mungkin entrepreneur, kemudian kewirausahaan dan juga kemandirian. Nah, itu bisa dilihat nanti dari kurikulum ya, kemudian kedua juga dari mungkin kegiatan-kegiatan siswa nih yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Baik, menghemat waktu kita mau kenalan dulu dari sebelah kanan dulu berarti ya. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mulia Mustofa. Oke, itu boleh. Bapak Mulia Mustofa. Baik, terima kasih. Pak Mulia bagian apa nih di Madrasah Aliyah ini? Saya di bagian madrasah, kebetulan saya bagian akademik. Kurikulum ya. Jadi kalau dari kurikulum ini kita ini sekali nih apa pasti tahu ya bagaimana sebenarnya Madrasah Aliyah ini membina siswa-siswanya itu agar mungkin mandiri dan juga memiliki jiwa kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu tentang seperti apa nih kurikulum seperti apa yang dilaksanakan di MA Sirajul Falah ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kurikulum yang digunakan di MA Sirajul Falah, kita menggunakan dua kurikulum. Dua kurikulum. Yang kita pakai kurikulum Merdeka. Kemudian yang 11-12 itu memakai kurikulum Kulturas. Kurikulum Kulturas ya, 11 ya. Oke. Kemudian misalnya itu ya, untuk setiap pagi itu ada pembiasaan. Pembiasaan. Betul. Ya, pembiasaannya itu ada pembiasaan kita. Tadarus tadi ya, tadarus ya, sholat duha, nanti ada mengobrol. Ada mengobrol juga gitu ya. Itu setiap sekali satu kelas di kan bergiliran. Gantian bergiliran. Kemudian ada pembiasaan yang memang ini ada himbauan dari pihak Kementerian, itu pembiasaan untuk berbicara dalam bahasa Inggris ya, bahasa Arabia dan bahasa Arab dan nyarios kita bahasa Sunda. Biasa oke nyari sosok Sunda ya. Saya malah keputusan. Kalau salah kegiatan nyari Sunda. Kita ya ulah isin ya apa itu nyari Sunda ya. Untuk itu lagi dibudayakan di MA sekolah. Berarti ada hari-hari tertentu. Ada hari itu untuk tadi bagiannya dari kekhususan ya, bagian tertentu yang memang dilakukan untuk pembiasaan dalam berbahasa. Dan ada lagi nanti ada dalam pendalaman di bagian Qurannya. Ada juga ya. Ada kirokan Quran, Quran juga. Tilawah. Tapi tilawah dengan
KPA ya. Oh, ada apa kayak gimana tuh KPA itu? Random agama itu maksudnya kata bagaimana benar-benar kata sholat. Oh, tata sholat gitu, maksudnya KTA gitu ya. Kadang-kadang gini Pak, di kurikulum mereka yang turun kelas, itu nanti KTA itu adalah persiapan untuk anak-anak PLPM. Oh, ada PLPM juga. Kalau di mahasiswa mungkin PLPK. Oh, ada PLPM juga ya. Masyarakat, ada bisa 1 bulan atau 1 bulan setengah, mereka dititipkan di berbagai TK atau TPA, ya, dan nanti mengajarkan bagaimana cara membaca, cara menulis. Yang penting menyampaikan apa namanya baca tulis Quran, BTQ ya, supaya mereka anak-anak TK tidak buta huruf Quran, betul. Jadi pengentasan ini ya buta huruf Quran ya. Oke. Kurikulum ya. Oke. Berarti menarik sekali ya. Kalau kurikulum itu berarti kan pertama tuh mengikuti Kemenak gitu ya. Mata. Oh, dia dua berarti ya. Ada Kemenak dan oh, dibikin dua gitu ya. Bukan dari Kemenak aja. Kenapa ya? Dari ini kalau dari Alia itu kan memang ada KMK ya. KMK 8 fase teman-teman ya. Agama itu yang memang di Alia itu ada pelajaran agama seperti bahasa Arab, tidak akhlak, hadis, dengan sejarah, sejarah. Tambah baru yang lainnya pelajaran umum yang bersama di SMA. Iyalah, bedanya itu ya. Kalau dari kemana itu memang nggak ada ya, misalnya tadi sosiologi, matematika, bahasa Inggris itu sudah ranahnya di Kementerian Oke, berarti dari sisi kurikulum ini ya cukup sebenarnya padat sekali ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, sebelumnya kita nanti pengen tahu tentang sebenarnya apa nih kekhasan dari Madrasah Alia Silbul Falah ini. Tapi kita nanya dulu ke Ibu dulu nih. Dengan Ibu siapa? Boleh diperkenalkan? Saya dengan Ibu Rizky Handriawati. Kebetulan saya dimandatkan oleh madrasah. Karena ibu dekat anak-anak biasanya tapi nggak galak-galak kawan kan gitu ya. Udah jelas. Oke, terus. Kalau bicara masalah itu yang disampaikan oleh Tamu ya, itu memang yang namanya Madrasah Alia itu sekarang iya betul. SMA, Madrasah SMA hanya ini versi Kemenaknya, betul. Ada tambahan kita dengan tambahan mata pelajaran yang agamanya, betul. Adapun yang menjadi apa namanya yang menjadi unggulan ya, kegiatan kesiswaan yang banyak digaungkan oleh kita tuh diantaranya di sini ada research study dan kasus. Nah, ini juga ya. Jadi ini dikerjakan oleh anak-anak. Ini saya dari kelas 11 dan kelas 12. Ini dikerjakan sebanyak 5 bab ya kalau nggak salah yang mereka skripsi dan pada akhirnya nanti mereka buktikan. Ada ujian juga. Ada sidangnya dan sidangnya itu biasanya kita minta dari salah satu dosennya, betul. Ada Bapak Edi juga kan ya. Ini kebetulan dari kita yang pertama dan sesmati. Dan yang kedua kita juga punya jurnalis Pak. Jadi anak-anak itu kita ajarkan bagaimana caranya untuk menjadi seorang jurnalis, bisa wawancara, mengedit, mengajarkan mereka berani tampil di muka umum. Mau public speaking juga berarti ya. Juga kita ajarkan di situ, ya bukan berarti anak hanya diam saja dan cuma OSIS yang bisa bicara. Iya betul, harus semuanya ya. Bisa bicara di depan umum. Itu yang kedua, yang ketiga, tadi kita mengarahkan anak itu untuk bisa mandiri, berusaha. Keinginan kita agar anak ini lepas dari Alia itu tidak hanya memberikan bagaimana caranya kita bisa kerja di pabrik, bisa jadi PNS, tapi bagaimana caranya anak-anak itu bisa mendapatkan pekerjaan. Luar biasa sekali. Ini sempit sekali ya, harus sama Muslifa dengan wirausaha tadi ya. Terus kayak gimana tuh langkah-langkah yang dilakukan? Langkah-langkahnya alhamdulillah di Silbul itu kita ada satu mata pelajaran yang disebut dengan prakarya. Prakarya. Prakarya ini kita modifikasi. Untuk kelas 10 itu kita ada tata boga. Kelas 11 itu ada tata busana. Kelas 12 ada kegiatan usahaan. Jadi masing-masing kelas ini beda ya. dan mendapatkan ilmu
bekal mereka untuk kedepannya nanti. Ya, kita harapkan ketika mereka lulus dari Alia, tidak mengharapkan untuk bisa jadi karyawan di Iya, mana, tapi betul, kita betul. buka Iya. usaha sendiri. Cocok sekali itu dengan Iya. prodi apa namanya ekonomi syariah juga sama Betul sekali. Di kelas 10 itu kan diajarkan bagaimana caranya kita masak, masak mungkin dari hal-hal kecil. Iya, betul. Nasi goreng atau masak air gitu. Iya. Kalau masak kosong gitu Pak ya. Jadi harus bisa ya gitu ya. Jajanan masyarakat itu ya yang laku juga di kalangan anak-anak. Itu biasanya dia dalam bentuk ini ya, Pak. Dia masuk ke kurikulum. Masuk ke kurikulum, karena tadi dia masuk ke mata pelajaran. Jadi itu untuk di kelas 10 mereka belajar untuk tata boga. Di kelas 11 mereka diajarkan untuk tata busana. Busana fashion juga gitu Fashionnya ya. juga. Mungkin Bapak pernah lihat dan alhamdulillah itu di YouTube saya itu ada salah satu Ada juga ya. fashion show kita ya. Oh, ada juga kegiatannya itu ya. Jadi ending dari kegiatan tata busana itu kita fashion sosial. Walaupun hanya di lingkungan kita. Ya, alhamdulillah sih untuk fashion show ini kita sudah upload di YouTube ya. Juga ya. Ini ada saya ya, nanti kita lihat nih kita saling mengisi gitu ya itu terus yang kelas ini kelas 12 ini kita ajarkan untuk usaha kayak gimana tuh bentuknya itu cara mereka mencari peluang-peluang gitu ya Pak ya peluang-peluang dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu ya untuk menghasilkan nanti sesuatu yang bisa mereka jual kembali gitu ya itu yang kita arahkan kepada anak-anak dan juga ada satu lagi anak-anak kita itu diajarkan makanya saya bilang ke anak-anak kita boleh kita boleh segala agama tapi kita rasa SMK jadi semua bisa gitu ya, berarti Alia juga bisa Alia pasti nggak bisa ya anak-anak itu yang kelas 12 itu mereka untuk ujian praktik bahasa Indonesia itu mereka membuat film betul dan juga alhamdulillah kalau anak-anak itu sudah kita sebarkan di YouTube kita caranya ngomong kayak gitu ya iya karena penyebaran yang paling besar itu ya dari medsos ya Pak ya jadi ya kita coba masuk ke channel YouTube dan kita coba sebarkan di situ dan alhamdulillah sudah banyak yang merespon gitu ya baik ya subscribe-nya juga banyak ya kalau untuk ininya mungkin nanti bisa di sobat Kusnasib ini bisa lihat di akun ofisialnya nih untuk Alia pada saat ini pakai akun ofisial atau masih pakai pribadi gitu ya jadi gurunya berarti ya ini masih inisiatif gurunya betul masanya ada di kesiswaan jadi saya merasa oke saya perlu untuk mempromosikan ini kan karena promosi itu tidak harus kita garuk-garuk dan benar sekarang udah online semuanya karena ya alhamdulillah kebanyakan anak kalian itu yang masuk bukan dari wilayah Serabenan semuanya banyak dari luar alhamdulillah banyak dari luar gitu banyak dari luar malah ya jadi alhamdulillah untuk siswa MA Cirebon sendiri itu banyak masuk dari luar itu yang kita terapkan ke anak-anak selain dari ekskul yang lain yang memang mendukung yang memang disukai oleh anak-anak seperti pramuka, misalnya kita bisa ada pendidikannya dan samping keagamaan juga kita tadi yang seperti disebutkan sama Pak Mulya tadi kita ada kiroahnya ada juga ya sebenarnya di Alia itu kita multi karena agama juga kita bisa masuk ke orang-orang dinas kita juga memang adanya di anak jadi kita bisa jadi anak SMK, kita juga bisa jadi anak SMA ya memang anak Alia gitu ya itu kan agamanya cuman betul saya pikir bahwa agama itu kan nggak cuma hanya sholat, puasa, zakat apalagi kan memang harus menyiapkan nih terus tadi mungkin balik lagi ke Pak Mulya dulu nih terkait tadi dengan kurikulum gitu ya jadi kekhasan nih mungkin ada tadi kan banyak nih ya madrasah Alia swasta yang lain mungkin kekhasan dari madrasah kekuatan unggulan gitu kali ya keunggulan dari madrasah Alia Cirebon ini apa nih sebenarnya nih yang bisa dijual lah gitu istilahnya tuh silakan kalau kekhasan sih banyak ya banyak banget ya karena kita memang di agama tugasnya adalah di tahfiz ya di kiroan di kiroan ya tapi selain dari yang tadi khasnya itu di bidang agama kita memang di bidang ini memang ditunggu sekali karena memang ingin anak-anak kita itu diterima di eksis lah di luar kalau memang tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang di
di swasta atau di mana distrik tradisional gitu ya. Tidak selalu ya. Kalau apa nih jalannya Gitu doang gitu ya. Nah, ini saya dijadikan acuan dari sekolah bagaimana anak-anak bisa mendalami ilmu metodologi penelitian. Wih, mantap nih ya. Ini bidang kita nih, benar khusus. Dari kelas satunya dari Bu Mitra itu mengajarkan jurnalistik, cara menulis yang baik, dari data, dari wawancara ya. Kemudian di kelas 2-nya kita berikan memetik tadi. Udah khusus tadi itu Tadi itu anak dibawa untuk berpikir, menganalisis, kemudian dan mendeskripsikan apa yang nanti akan dia kerjakan. Contoh, kalau di kelas 12, kelas 11 itu kemarin kita ajak mereka ke peternakan lebah. Satu secara kewirausahaan, kemudian secara penelitian juga ada. Mereka ada 2 tugas, satu di kewirausahaan, 2 adalah di research study. Research study itu mereka nanti akan membuat bukan sebuah laporan, jadi sebuah penelitian hasilnya kayak gini ya berarti ya. Sekarang belum jadi nih, karena sedangkan bulan Januari, Desember baru selesai. Lebih juga, ada juga ya. Itu dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 itu ada di tahun 2 ya. Satu ada pendahuluan, bab 2 kajian teori. Ini ya. Kajian teori, Metodologi penelitian. Itu kita berikan yang sesuai dengan usianya. Kemampuan lah betul. Pengolahan data. Pengolahan data itulah hasil dari ketika dia menyebar angket survei ke lapangan. Pakai survei segala ya, pakai statistik juga ini ya. Statistiknya di bab 5 bulan ya, ini kepala datanya nih ya. Kita mengadopsi dari SIT juga. Jadi hampir sama ininya ya. Saya juga dari aja, kan dosen juga. Silakan dia di kepala. Ini manfaatnya apa? Anak-anak yang kuliah di sini ketika skripsi pasti sudah punya pengalaman. Iya, sudah pernah belajar, betul. Lebih mudah berarti ininya. Dia tidak kaget ketika membuat makalah, tidak kaget ketika membuat data. Ini satu orang ya? Satu orang. Untuk kelas 11 itu Kelas 11 kelompok, 12 lulus sendiri. Jadi pengertian kali gitu. Yang 12-nya itu persyaratan buat kelulusan. Oh gitu. Kalau buat ini, saya contohkan ya. Iya, silakan. Yang 2020 pandemi ya. Itu ada seorang anak siswa yang membawakan itu peran penggunaan aplikasi online Google Classroom dalam menyelesaikan tugas matematika di masa pandemi COVID-19. Ini kasusnya ya. Oke, yang pertama yang kedua. Yang kedua, pengaruh limbah pabrik tempe terhadap lingkungan. Jadi berarti datang ke sana berarti ya. Kampanye itu ya. Ini mengungkap faktor penyebab kenakalan remaja zaman sekarang. Pada zaman now. Bahasanya bahasa ilmiah Pak. Gitu ya. Ya pakai zaman ya. Kenapa ada warna merah, ada warna beda-beda. Tahunnya. Setiap tahun ganti. Ya. Terus kalau itu udah banyak tahun warnanya ganti. Itu kembali lagi ke hitam. Kalau dulu mungkin ini, kalau dulu kan kita masih ada 3 jurusan ya. Jurusan keagamaan, masih ini yang warna hijau, yang jurusan IPA, ini jurusan IPS. Tapi sekarang tidak jurusan. Oh iya, jurusan guru. Jadi sama semua mereka nggak tahunya aja. Nggak tahu, karena tidak jurusan sekarang ya. Nggak ada jurusan ya. Juru merdeka betul ya. Oke. Itu yang kita angkat di situ supaya anak-anak siap. Ketika nanti dia kuliah, dia tidak kaget. Dan saya memberikan ke anak-anak bahwa dengan membuat ini kamu harus kuliah. Jangan setelah sampai beres kuliah harus selesai gitu. Betul. Dia harus meneruskan. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Pak Mulya, sahabat Musnasiba semuanya. Jadi ini terkait dengan tadi ternyata kita baru tahu juga nih. Dulu sih pernah dengar juga bahwa
di Alia atau di SMA itu memang juga sudah membuat karya ilmiah gitu ya. Itu dari sisi kurikulumnya. Mungkin tadi kita fokus ke ini ya, ke apa tadi ke kewirausahaan. Jadi kalau kurikulum dulu kira-kira dia masuk ke kurikulum tapi selain prakarya atau mungkin apa saja yang diinginkan yang masuk ke pembahasan kurikulum nih. Ya misalnya di prakaryanya itu apakah dia masuk berapa apa kayak SKS atau berapa ini yang lulusnya. Termasuk juga nanti akhir tadi kan salah satu contohnya itu adalah ada fashion show nih gitu. Karena kalau yang lain kayak gimana nih? Oke, di kewirausahaan itu dia masuk ke kurikulum kelas 1 tadi, kelas 10. 12, kalau 12, 2 jam mata pelajaran. seminggu berarti. 2 jam. Pertemuan 1 jam itu 45 menit. Setelah menit ya. Kalau yang pertama tadi kan ada yang kelas tata boga, tata busana, baru ke kewirausahaan. Nah, kalau di wirausahaan tadi kan saya bilang kebetulan saya pernah ngajar di kewirausahaan. Saya diajak bagaimana kalau saya memberikan motivasi, memberikan itu saya menjadi seorang entrepreneur. Iyalah cocok berarti ya. Ya, Jadi entrepreneur ya. benar. Mau seperti apa nantinya kita berikan. Kalau maaf juga mungkin saya punya pengalaman di bidang itu ya Pak. Hampir ya, tahun di wirausahaan. apa namanya lah ya? Kita bisnis 3 tahun dan gabung dengan pendidikan itu sekitar 2006. Jadi namanya sebenarnya semuanya di usaha di bidang retail bisnis. Retail bisnis ya mas gitu ya. Karena sekarang lagi melorot kalau dengan online. Dengan online ya. Sekarang agak turun betul itu. Yang desain studi outletnya banyak yang Outletnya ya. Iya. Tapi memang iya. Tadi namanya akan sudah ya. Jadi juga udah tutup juga gitu ya. Mas Arul itu karena memang ini cukup kalau yang retail itu ada cukup berat ya. Karena ada online-nya itu. Tapi justru memang sebenarnya peluang tuh mungkin tapi kalau secara kebijakan dari pemerintah makanya kemarin kayak TikTok itu kan ditutup gitu ya. Nggak boleh lagi. Karena memang kasihan juga sih ya. Tapi itu biarin lah urusan pemerintah. Kembali kita udah jadi mungkin tugas kita kan bagaimana mendidik siswa itu agar memiliki jiwa kewirausahaan. Dan kalau menurut saya itu biasanya kalau saya sekarang waktu sekolah di SD, SMP, SMA, SD, SMP lah ya gitu. Ya ingat sekali ya kita bikin biasanya ada market day gitu ya. Orang masak nasi goreng bareng-bareng itu yang berkesan gitu. Nah kalau yang di kelas 9 dulu nih, kelas 10 itu di tata boganya kayak gimana tuh? Yang diajarkan seperti apa, kemudian akhirnya itu seperti apa, kelulusan sampai kepada mungkin what's next-nya gitu. Silakan. Kalau untuk yang tata boga, sebetulnya yang mengajarkan itu Bu Ois, kita tahu apa yang disampaikan. Di samping Bu Ois itu mengajarkan bagaimana caranya memasak yang baik ya, memberikan resep-resep, mengolah resep-resep yang ringan kadang-kadang membuat resep sendiri. Kan pada biasanya nih ketika akhir dari tata boga itu mereka akan masak dari tadi. Dan biasanya ya karena kita memang lingkupnya kecil, di lingkungan sekolah. Dia memberi itu tidak harus anak MK, bisa anak A, bisa mahasiswa, bisa MTS, dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Itu ya betul. Itu yang itu kan berapa kali itu satu minggu satu kali. Jadi untuk mata pelajaran yang ini semuanya satu minggu satu kali dengan Bapak pelajaran. Satu minggu satu kali itu misalnya kalau yang tata boga ini dia teori atau masak atau kayak gimana? Digabung Pak. Jadi anak-anaknya diberikan teori terlebih dahulu, teori terlebih dahulu penjelasan, dan nanti praktek. Dan biasanya praktek itu kalau tidak bisa dipraktekkan di sekolah, mereka di rumah ketemu rumah video. Jadi rangka-rangka pembuatannya, prosesnya mereka videokan. Lalu nanti dibawa ke sekolah dan dijual lah ini. Saya pikir bawa kompor ke kelas gitu. Kalau yang praktek langsung. Biasanya memakan waktu yang cukup gitu. Bisa memakan pelajaran yang lain tidak biasa seperti itu. Mereka masak di rumah dengan sup langkah-langkahnya ketika mereka mungkin pas bawang, kacang tawar, itu semua ada berarti tadi di kelas itu lebih banyak ke ini ya, ke teori ya. Teori dan bisa juga mungkin bisa disampaikan YouTube cara pembuatan gitu kan ya. Anak-anak tidak di rumah prakteknya. Karena saya nggak kebayang itu berarti mungkin alias sudah ada dapur kali gitu. Ada dapur tapi tidak bisa melakukan. Iya berarti oke. Itu berarti nanti yang kelas 11 juga sama berarti ya.
yang passion ya, karena ini yang menarik ini kalau passionnya nih. Jadi di awal pembelajaran kita kenalkan dulu apa sih tata busana. Etika kali gitu. Iya, kita menggunakan jarum, cara menjahit, pokoknya macam-macam deh. Di awal dasarnya dulu, baru kemudian kita kenalkan apa yang disebut dengan pola. Nah setelah itu mulailah kita belajar ini pola. Kita buatkan pola, kan pada akhirnya anak-anak itu membuat satu busana dan tidak harus itu biasanya dari bahan yang harus beli bagus ya, kita lebih memilih ke bahan kaca gitu ya, jadi bahan yang ya daur ulang lah gitu kan. Dan apa yang di rumah dibawa. Bisa jadi. Jadi mereka sudah ini ya diajarkan sampai menjahitnya itu. Sampai menjahitnya, tapi kalau untuk kita karena kita memang ada kelemahan kita tidak punya mesin jahit. Mesin jahitnya. Nanti mungkin boleh nih ya kalau ada yang membantu mesin jahitnya, kan masih dengan manual biasa manual. SMP juga katanya pengen buat untuk belakangnya yang katanya. Iya. Cuma dialih justru sudah cuma pada tangan. Iya, anak-anak. Jadi kalau menurut saya, menurut kami, kenapa enggak sih nggak ada mesin jahit? Karena masih bisa, kan? Bisa adanya dulu aja ya. Mampu melaksanakan itu dan sama seperti tata boga, ketika mereka akan menampilkan esensialnya, mereka harus post dulu langkah-langkahnya, videonya kirim ke kita, baru kita mengadakan esensial. Gitu. Kalau tadi yang masak itu terakhirnya apa tuh bikin apa namanya lomba masak atau apa biasanya itu? Ya itu tadi kalau itu ada pameran ya, pameran masakan gitu ya. Pameran masakan dan biasanya dinilai oleh dewan guru. Sama nyobain kan berarti. Ya dan tadi biasanya kalau mereka buatnya yang kecil-kecil itu suka ada marketplace dia jual ke orang-orang yang ada di sekitar. Nah di tata busana juga itu tidak hanya fokus cara membuat busana, tapi kita lebih ke kerajinan tangannya juga. Iya, karena prakarya. Jadi contoh kita membuat batik gitu ya Pak. Dari bahan kaca. Pokoknya tapak meja gitu kan. Iya, jadi dan bahan dasarnya adalah bahan yang tidak mahal, yang terluang ya, tapi masih bisa dipergunakan dan bisa apa. Mungkin kayak begini juga ya kayak bangku itu dari ban gitu lah. Ya, kita tekankan di sini kita lebih ke bahan kaca ya, menjahitnya itu menjahitnya dan mungkin kalau untuk yang lain lebih ke apa kayak plastik gitu ya juga ya. Bisa dibuat menjadi busana. Oke, itu berarti tadi dari mulai tata boga, tata busana sampai ke yang terakhir berarti kewirausahaan. Gimana nih kewirausahaan nih? Gantian Pak Mulya Pak ini. Gimana kewirausahaan itu targetnya? Kemudian tadi sebenarnya anak-anak itu senang nggak sih? Kemudian what's next itu setelah itu apa? Kayak misalnya kalau menurut seperti ini setelah udah selesai itu mau ngapain gitu kan ya? Oke, silakan Mulya. Kalau kewirausahaan kebetulan kita kerjasama nih dengan bahasa Sunda dengan guru kewirausahaan di KD bahasa Sunda itu kita membahas mengenai kadaharan Sunda. Kadaharan Sunda dari Sunda. Dari Sunda kadaharan Sunda. Dan di ini dengan pelajaran kewirausahaan dalam satu kali itu dipadukan anak-anak yang membuat sebuah proyek. Proyeknya mereka membuat mulai dari menyiapkan bahan, menyiapkan alat, kemudian memprosesnya, kemudian bagaimana prosesnya ada tahapan-tahapannya, kemudian dipromosikan. Dipromosikan juga ya. Itu semuanya melalui melalui film. Termasuk penjualannya. Penjualannya ya kan sekarang online otomatis ya. Itu outputnya atau hasilnya seperti apa? Nanti ada laporannya. Laporannya itu berupa hasil dari mulai dia dari awal sampai akhir. Karena yang namanya wirausaha di penjualan itu nggak boleh ada rugi, harus untung. Iya, usaha gitu ya. Atau mungkin jual rugi gitu. Marginnya berapa persen, kemudian modal yang dipakai berapa persen. Yang jelas setidak-tidaknya kalaupun dia tidak untung ya balik modal. Pak. Iya. Nah, ketika di penjualannya Pak itu penjualan real, dia jualan di sini. Jadi yang jualan itu hanya cara membuatnya di
besok ya itu di benua di bawah kerja ini gitu ya. dan itu tidak boleh dibantu oleh Orang tua, dan itu gorengan rumahnya lagi. Tradisional, Aku saya ingin kolaborasi ini orang zaman sekarang itu sudah tidak paham apa sih makanan iya tradisional. tradisional benar ya. Artinya udah makanan-makanan siap saji Saya saji fast food gitu ya, malah junk food gitu ya. Akhirnya saya ingin punya Entrepreneur. jadi ketika dia sudah beres dia lihat tadi kata bisa jangan berharap kerja di orang lain, jangan berharap kita mencari kerjaan. Betul, Tapi betul. kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Jangan jadi benar, tapi jangan jadi sampah masyarakat. Betul, betul. Dan kita ajarkan bukan cuma dia nanti paham ketika misalnya anak kali kan kalau misalnya suruh nanti pastilah tahlilan, amal gitu. Tahlilan, Biasa gitu. Jangan usaha. Oke, terima kasih Pak Mulyani, sahabat Pusmesifa. Kita juga ada ini nih, ada Kang Rendra nih. Kang Rendra kan di sini. Oh, Pak Rendra itu adalah pengusaha juga, alumni dari State Social Fala dan juga di S2-nya kemarin di Taskia ya. Jadi beliau itu juga pengen ini tadi betul prinsip itu sama. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Saya kan Kang Rendra gantian untuk ini kita ngobrol mungkin nanti bisa ini juga kan beliau itu sebagai pelaku bisnis. Kira-kira dari industri kemudian yang diinginkan dari istilahnya itu yang harus diajarkan di Alia itu seperti apa? Kita undang gantian Pak Kamda sini, jadi khasnya. Ini ada duduk gantian. Jadi beliau ini juga nih, silakan coba gantian dulu. Terima kasih Pak Dr. Misno atas hostnya yang pertama kali. Mungkin sedikit ya satu pertanyaan buat tadi yang sudah didiskusikan. Jadi kalau misalkan tadi kan sudah masuk ke ranah bagaimana kewirausahaan produk dan kemudian ada produk yang sifatnya mungkin di sana, mungkin produk yang sifatnya buat makanan. Nah, ini keberlanjutannya bagaimana nih? Sustainable bagaimana? Ya, bagaimana supaya produk atau jasa yang ditawarkan kan jasa itu juga menjadi bisnis, ya kan? Jadi bisnis, jasa atau membuat kursus, ya kan? Bagi anak ngajarin Quran ada di sebenarnya. Nah, ini keberlanjutan bagaimana ketika anak itu sudah lulus? Apakah selesai sampai situ? Apakah nanti ada program berlanjutan? Nah, sehingga anak-anak yang lulus itu akan memberikan kontribusinya kepada MK. Nah, mungkin satu pertanyaan itu. Dari mana dulu nih, Pak? Gimana saya? Boleh. Untuk anak-anak Alia yang tadi sudah kita berikan materi beberapa tahun yang lalu kita tuh ada kerjasama ya Pak ya dengan salah satu kopi ya Pak ya. Nah kopi dan pernah kita ada susu ya Pak ya. Nah, ada susu juga kita pernah kerjasama di situ. Jadi anak-anak itu diberikan wewenang untuk mengambil produk di situ, menjualnya ya seperti layaknya seorang pengusaha kayak gitu kan ya. Nah, adapun nanti kalau untuk bagi hasilnya sejauh ini kita masih itu antara anak dengan perusahaan itu ya ya. Nah, tapi kalau untuk yang saat sekarang itu kita belum ada ya karena ada keterbatasan. Nanti kalau ada peluang dari program-program dari pemerintah bisa kita masuk itu sangat baik sekali. Paling tidak kita sudah mengatakan itu untuk bisa mandiri. Dan berdasarkan data yang sudah kita temukan di lapangan, alhamdulillah anak-anak Alia itu bisa dikatakan 100% itu tidak ada yang menganggur. Alhamdulillah. Ya, karena ada manfaatnya, ya ada manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Oke lah kalau yang memang sudah jadi industri, kerja di pabrik atau di perusahaan itu oke lah. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai peluang ke sana, mereka saya lihat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ada yang menjadi pengusaha sayur-sayuran, bahkan saya lihat itu sudah lumayan berkembang usahanya gitu kan. Ada yang di bidang makanan minuman gitu kan ya, dan ya alhamdulillah mereka bisa bermanfaat untuk diri dan lingkungannya gitu. Apalagi yang bisa menjadi kopi itu udah nggak usah diomongin lagi gitu kan ya. Itu sangat banyak sekali ya.
Mungkin ada yang ditambahkan Pak Aulia? Terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kelanjutannya program yang kita jalankan ya. Tentu saja berlanjut, kalau tidak berlanjut ya program itu nggak ada apa-apanya. Gitu, ya. Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya ini saya ingin nanti lihat sini kita bisa menjadi jadi tidak jadi pengangguran ya, jangan menjadi berkurang, tapi dia harus menciptakan pekerjaan sendiri. Terus ingin juga kita punya kantin sendiri. Nah, kantin mungkin nanti dari STIT bisa memfasilitasi adanya bagaimana sih supaya kita mempunyai kantin apakah kantin Dudut atau kantin Yayasan Sirjul Faulah. Karena selama ini kan saya lihat kantin punya sekolah itu tadinya kantin pribadi masing-masing. Gimana caranya nih kita berkolaborasi, kita punya kantin dalam skup yang kecil, skup yang besarnya ya kita bantu-bantu. Sebenarnya saya keinginan kita punya koperasi Pak, koperasi guru atau koperasi barang koperasi siswa. Selama ini nggak ada koperasi. Saya masuk ke yayasan ya, nggak apa-apa ya sebelum mendengar ini koperasi. Jadi acuan buat yayasan. Kan koperasi itu untuk kita bersama, dikelola bersama, untuk bersama itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Saya ikutan juga jika kita punya permasalahan apa-apa dengan situasi finansial, larinya pasti ke koperasi. Ketika kita kekurangan dalam hal misalkan barang dan sebagainya, larinya ke koperasi. Itu sangat-sangat menguat sekali pada kita, khususnya mungkin karyawan pendidikan Sirjul Faulah. Jadi misalkan sih saya mungkin memberikan saran supaya difasilitasi bagaimana kita membuat wadah yang namanya koperasi. Ya. Yang ketiga, bagaimana program selanjutnya anak-anak dia itu ketika dia sudah lulus itu sudah ada yang minta Pak di TK, di TPA, di LA, mungkin dari program karyawan. Kalau mungkin di SMK itu di perusahaan dia sudah ada yang mengambil, kita Pak kalau nanti di TK beliau ya, kalau nanti lulus ini anaknya sini ya, silakan kalau anaknya mau, saya bilang itu sudah siap. Dan rata-rata seperti itu mereka diminta karena memang mungkin ya satu buat pengalaman mereka juga, yang kedua mungkin tidak neko-neko dalam masalah kompensasi bayaran atau honor, maka mereka memang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga itu identitas ya, dengan adanya tadi saya di sini adalah research tadi, jurnalis dan studi kasus, anak-anak kami itu termotivasi untuk melanjutkan kuliah. Contoh lah, hampir 85% lulusan kita itu setiap tahunnya kuliah. 15%-nya mungkin bekerja dulu baru kuliah. Saya contohkan, yang tahun kemarin 2 orang terima satu orang di UIN Cirebon, satu orang di UIN Satria terus bahasa Arab. Kalau nggak salah 7 orang di sini. Jadi kita ada 2 orang, 4 ada 2 orang. Ya bahasa Indonesia di Gawantara 2 orang. 2 orang. Yang paling banyak di Indra. Kenapa saudara Medina paling banyak? Karena dia jurusannya paling banyak diminati. Kalau sebenarnya sih kalau STIT jurusannya banyak, Mas Bati luar STIT ya. Kalau banyak jurusan juga mungkin banyak diminati. Karena jurusannya cuma di BAI, kemudian nanti mau buka ekonomi syariah, mereka sementara kan melihat ke depannya seperti apa, akhirnya memilihnya banyaknya ke perguruan tinggi yang memang banyak fakultasnya atau banyak prodinya. Paling banyak apa tuh prodi apa? Yang paling banyak itu di matematika. Karena jurusan kita IPS ya. Yes. Tapi banyak yang di sini juga, karena memang mereka itu rata-rata santri sih ya. Jadi guru agama. Nah, saya sih ke depan berharapnya ya kita membuka jurusan-jurusan umum lah, jurusan-jurusan hanya sedikit, bukan hanya di bidang agama. Baik, kita alhamdulillah terima kasih Bapak Mulia dan Ibu ya. Masya Allah, terakhir tadi dibuka oleh Bapak Dr. Bisno, ditutup oleh saya, Masya Allah. Jadi MI Sirjul Faulah ini Insya Allah berkelanjutan ya, termasuk tadi riset tadi ya.
Nah, riset ini juga menimbulkan inovasi, inovasi di dalam kehidupan anak-anak. Program studinya, prodi ekonomi syariah. Prodi ekonomi syariah ini ya insya Allah akan tahun depan ya mungkin dari itu akan berproses ya akan diterapkan ya. Malah mungkin kita bisa ada yang sebagian yang dimasukkan di dalam prodi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Masya Allah dari Pondok Khair. Sahabat Kusmesiba yang menyaksikan dari awal sampai akhir, terima kasih atas kontribusi ya, menyimak podcast kita kali ini. Semoga mendapatkan wawasan, pemahaman, dan juga insya Allah ke depannya ada tema-tema yang menarik, ada tema-tema yang dapat kita kolaborasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.